Gimana Kak? Udah nyaman duduknya? Ya udah. Udah ya, nggak perlu dirubah lagi ya? Oke, Ya, baik. ya. Sebelumnya kayaknya kita pernah bertemu ya? Ya sebelumnya saya pernah konsultasi. Oh iya, ini Nindi kan ya? Iya, iya. Oh iya, yang sebelumnya konsultasi di atas ya? Iya. Iya. Alhamdulillah. Kalau mau konsultasi lagi, insya Allah kita bisa siap membantu sih Kak Nindi ya. Gimana Kak Nindi? Kabarnya baik? Ya, alhamdulillah baik. Sehat-sehat aja ya? Ya, Kan di tengah cuaca kita yang sering berubah-ubah nih. Benar. Memang kalau sehat terus alhamdulillah ya. ya alhamdulillah. Kemudian kalau kesini sendiri Kak? Iya sendiri kesini. Sendiri ya. Dan tadi kebetulan lagi ketemu ya, jadi bisa langsung memulai prosesi ini ya Kak Nindi ya. Konsultasinya ya. Nah sebelum kita memulai nih Kak Nindi, kita mengingatkan terkait waktu ya. Kak Nindi mau konsultasi kira-kira berapa lama ini? Mungkin sekitar setengah jam kali ya Kak. Soalnya saya ada kegiatan habis ini. Oh setengah jam aja maksimal ya? Iya. Oke baik, jadi tidak perlu lama-lama ya. Mudah-mudahan solusinya kita bisa sama-sama menemukan ya. Karena kita akan kerja sama nanti barangkali untuk terkait solusinya. Nah kemudian waktu itu kan Kak Nindi pernah konsul nih sama saya nih. Iya benar. Kak Nindi masih ingat tentang asas-asas konseling itu nggak? Beberapa masih sih. Masih ya? Tentang kerahasiaan dan lain-lain. Betul, jadi saya mohon izin mengingatkan lagi ya Kak Nindi. Jadi itu tentang kerahasiaan tadi, kemudian keterbukaan. Kerahasiaan Kak Nindi dijamin rahasianya, Kak Nindi dijamin terhadap privasinya ketika diberi ketahuan ke seorang konselor. Kemudian harus terbuka juga karena udah dijamin gitu ya. Dan kesukarelaan. Ya, karena di sini Kak Nindi sukarela ya untuk donasinya. Oke, baik. Bisa kita mulai ya? Oke. Ya. Gimana Kak Nindi? Ada yang perlu diceritakan ke saya atau ada yang bisa dibantu sama saya hari ini? Iya karena sekarang tuh lagi ngerasa gimana ya, bingung sama diri sendiri gitu. Dan itu bikin saya pusing. Oh, merasa bingung dan pusing ya kalau. Iya. Apa yang membuat Kak Nindi bingung dan pusing dengan diri sendiri ya Kak Nindi? Ini tentang masalah tafid sih. Masalah tahfiz. Ya. Oke. Kenapa tahfiz itu? Ya, jadi saya kan ikut program tafid. Tapi entah kenapa tuh akhir-akhir ini tuh saya sering ngerasa agak susah buat mengikuti program itu gitu, agak susah menghafal. Padahal teman-teman yang lain ya lancar-lancar aja. Cuma nggak tahu saya agak pusing gitu, nggak masuk hafalannya. Oke baik, jadi Kak Nindi itu ikut program tahfiz ya. Ya. Kemudian merasa sulit dalam menghafalnya. Iya. Padahal teman-teman yang lain rasanya cepat gitu ya. Tapi kenapa kok Kak Nindi agak sulit gitu ya? Iya. Oke, baik. Saya mengerti sih Kak. Sebagai seorang Muslim kan kita itu ketika sholat memang menghafal Quran ya. Kan tidak membaca mushaf secara langsung. Apalagi seperti Kak Nindi nih yang ikut program tahfiz. Pasti ada target-target tertentu atau ada ayat-ayat tertentu berapa juz yang harus dihafal. Iya. Saya mengerti di situ memang ada perjuangan lebih lah di dalamnya di situ. Kak Nindi, kalau saya boleh tahu nih, selama Kak Nindi susah menghafal gitu, sedangkan teman-temannya cepat gitu, Kak Nindi ini udah ngelakuin hal apa aja sih selama kesulitan itu? Sejauh ini sih paling ya kayak biasanya aja ngulang-ulang hafalan. Tapi tetap aja rasanya kayak susah aja. Padahal udah diulang-ulang ya? Iya, padahal udah dicoba diulang-ulang. Oke, baik. Kak Nindi berarti selama sulit menghafal itu melakukan pengulang-ulangan ya? Iya. Ketika temennya udah menghafal tapi Kak Nindi belum, masih terus diulang oleh Kak Nindi? Iya, bahkan ya udah stuck di ayat itu aja. Luar biasa sekali ya, suka mengulang-ulang Quran. Terus ada lagi nggak hal yang dilakukan setelah mengulang atau selain mengulang-ulang itu? Sejauh ini juga nggak ada, cuma ngulang-ulang aja. Oh, mengulang-ulang aja ya? Oke, baik, siap. Kan Kak Nindi yang dilakukan itu aja ya. Terus setelah Kak Nindi sulit menghafal nih, nanti Kak Nindi ke depannya kira-kira mau melakukan apa lagi sih? Nah itu, saya juga belum tahu, makanya saya kesini. Oh, oke. Rencananya ya ini, konsultasi ke Kak Surya, mau nanyain mungkin Kak Surya ada solusi. Baik. Selain cara pengulangan itu. Dan saya juga butuh motivasi, biar saya semangat lagi untuk menghafalnya. Oke, baik, berarti butuh motivasi juga ya. Berarti Kak Nindi ke depannya ini datang ke saya nih ya, minta solusi, kemudian butuh motivasi juga yang Kak Nindi lakukan. Baik Kak Nindi, terkait tadi Kak Nindi sudah saya tanya melakukan apa aja, salah satu yang mengulang,
Kemudian planning ke depan kan Indi juga butuh motivasi gitu yang perlu dilakukan dalam bidang agama gitu. Kalau misalnya kan Indi butuh motivasi, itu ada hadis Nabi SAW itu yang berbunyi, man qara'a harfan min kitabillah falahu minni hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalisa. Nah, di situ man qara'a harfan, siapa orang yang membaca huruf Al-Qur'an, wal hasanatu, maka kemudian dia akan mendapatkan kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, kemudian kebaikan tersebut bi asyri dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Nah, itu kata Nabi. Jadi satu huruf dalam Al-Qur'an itu 10 kebaikan. Ada lagi terusan hadisnya. Aqulu alif lam mim harfun, kata Nabi. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin, akan tetapi, alif harfun, walam harfun, wa min harfun. Jadi kata Nabi itu, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, melainkan alif itu juga termasuk satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi ketika seseorang memulai berwudu, kemudian dia memulai membaca Al-Quran, maka di situ Allah memberikan ganjaran pahalanya bukan main-main gitu, tapi sampai 10 kali lipat nih, atau satu huruf 10 gitu. Lebih-lebih nih, kayak Nindi nih, luar biasa nih. Kan tadi Nindi bilang itu sempat mengulang hafalannya ya. Dan memang seperti itu, orang membaca atau menghafal Quran itu, khususnya menghafal sih ya, mustahil dia itu bacanya cuma sekali, mustahil. Pasti diulang-ulang terus. Jadi itu kegiatan yang luar biasa, Kak. Nah, itu sih motivasi yang bisa saya berikan. Oh, jadi gitu ya, Kak. Berarti selama ini yang saya lakukan itu ya justru malah bagus pengulang-ulangan itu kan. Betul ini. Ternyata masih tetap dicatat pahala ya. Dan dan mendapatkan kebaikan. Iya, gitu. Dan kebaikan pahalanya itu per satu hurufnya adalah 10. Iya. Jadi berapa kali ngulang tuh dalam Allah. Dan nggak usah ngerasa sedih atau apa gitu ya, justru karena kayak gitu pun kita masih tetap mendapatkan kebaikan. Alhamdulillah, betul seperti itu kan Indi. Seperti itu pun kita masih diganjar kebaikan oleh Allah. Jadi nggak akan sia-sia yang dilakukan oleh kan Indi nih sebagai seorang calon tahfiz. Ya, amin. Masya Allah, saya doain semoga 30 juz ya, dalam waktu yang cepat setelah ini. Amin. Ya, kurang lebih seperti itu ya kan Indi. Kalau butuh motivasi yang lain, karena emang motivasi kita dalam membaca Quran ya salah satunya itu. Kemudian bisa menjadi pahala yang mengalir juga buat keluarga kita. Sebab kan Indi ini yang membiayainya di program tahfiz orang tuanya gitu. Siapa orang yang memberikan jalan ya untuk beribadah, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama tanpa dikurangi sedikit pun. Oke. Ada lagi yang mau diberitahu kepada saya kan Indi? Udah cukup. Cukup ya? Mungkin cukup sudah. Ya, alhamdulillah ya. Bismillah ya ini dia. Ya, dan kalau aja kan. Kalau mau ketemu lagi juga ya insya Allah kan ini bisa datang ke lab, atau kalau mau jumpa juga, kalau tidak sama-sama sibuk boleh kita lakukan ya. Siap. Oke, baik, rasanya kita juga konseling ini udah berlangsung nggak terlalu lama ya.